Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Dewa Kade Andi Purnamayasa, NIM 1810347. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 tentang tata kelola informasi. Dengan baik, saya akan lanjut aja. Di sini saya sudah membuatkan PPT. Nah, yang pertama, apa itu tata kelola teknologi informasi? Tata kelola teknologi informasi, atau yang jika di bahasa Inggris kan itu IT government, adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem teknologi informasi atau IT, serta manajemen kinerja dan risikonya. Meningkatnya minat pada tata kelola IT sebagian besar muncul karena adanya prakarsa, kepatuhan, serta semakin diakuinya kemudahan proyek IT untuk lepas kendali yang dapat berakibat besar terhadap kinerja suatu organisasi. Nah, di sini ada 5 kunci keputusan dalam tata kelola teknologi informasi. Yang pertama itu IT Principal. Yang kedua itu IT Architecture Destination. Yang ketiga itu IT Infrastruktur. Yang keempat Business Application Need. Dan yang terakhir IT Invitation and Prioritization. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelima dari kunci keputusan dalam tata kelola teknologi informasi. Jadi saya mulai dari pertama, yaitu IT Principal, yang artinya keputusan TI ini adalah kumpulan dari pernyataan level eksekutif tinggi tentang bagaimana IT dapat digunakan di sebuah organisasi. Yang kedua, IT Architecture Destination. Nah, IT ini dengan mengklarifikasi teknologi sebagai pendukung bisnis organisasi yang telah dikembangkan melalui Principal IT atau IT yang nomor 1. Selanjutnya memerlukan proses standarisasi dan integrasi. Nah, arsitektur TI adalah pengorganisasian logika dari data, aplikasi, dan infrastruktur yang dikemas dalam suatu kebijakan. Dan sini yang ketiga yaitu IT infrastruktur. Nah, prasarana dan sarana TI atau teknologi informasi yang menyangkut jaringan, komputer, perangkat keras, dan lunak lainnya adalah suatu kumpulan komponen yang diharapkan dapat mempercepat proses perhitungan pengiriman dalam berbagai media informasi yang berupa data informasi, gambar, video, maupun teks dalam waktu yang singkat dan proses penyimpanan yang efektif. Nah, itulah arti dari IT infrastruktur. Selanjutnya itu Business Application Needs, yang artinya mengidentifikasi suatu cara atau proses baru dari organisasi sehingga ada nilai yang bermakna dan integritas arsitektur sehingga meyakinkan bahwa aplikasi yang dibangun memang sesuai dengan arsitektur perusahaan yang terintegrasi dan terinovasi. Dan yang terakhir itu IT investment dan prioritization. Nah, IT ini yaitu artinya investasi IT sering menjadi bahan yang sulit dimengerti oleh top manajemen. Mengapa seperti itu? Hal ini dikarenakan nilai baru yang ditimbulkan tidak langsung terasa oleh organisasi. Jadinya sulit untuk dimengerti oleh top manajemen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pola keputusan tata kelola teknologi informasi.
Nah, pola ini atau pola tata kelola ini terdapat ada 6 pola tata kelola. Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu ya, serta artinya. Yang pertama yaitu bisnis monarki. Yaitu yang pertama tersentralisasi, yang kedua organisasi skala besar dan sistem kompleks, yang ketiga unggul dalam kendali sistem tata kelola IT, yang keempat kemungkinan kegagalan proses penyelarasan bisnis maupun diminimalisir. Nah, jadi diminimalisir dari proses penyelenggaraan bisnis. Yang kedua itu IT monarki. Di sini ada pembagiannya, yaitu yang pertama keputusan bersifat sentralis namun di bawah kendali departemen IT. Yang kedua, hambatan departemen IT hanya memahami permasalahan dalam konteks IT tanpa memahami bisnis secara luas. Dan yang terakhir, mengindikasikan bahwa IT masih berada pada fungsi operasional. Yang selanjutnya itu feudal. Itu ada 4 penjelasannya, yaitu yang pertama, tepat digunakan untuk organisasi yang memiliki unit bisnis yang luas dan tidak terintegrasi pada bisnis lain. Yang kedua, sangat fleksibel terhadap perubahan dikarenakan membutuhkan kreativitas dalam merespon perubahan. Nah, di sini kelemahannya, IT hanya berperan strategis pada level untuk bisnis, tidak pada level korporasi. Dan yang terakhir, delegasi keputusan didominasi oleh pelaksana di unit bisnis. Nah, yang selanjutnya itu federal. Penjelasannya yaitu keputusan IT. Saya ketik tadi. Keputusan IT tidak hanya diserahkan pada monarki bisnis maupun juga mengikut sertakan eksekutif IT dari departemen IT. Nah, di sini keunggulannya dari federal itu yaitu mampu mengakomodasi ide dan kepentingan dari seluruh stakeholder dan korporasi. Yang ketiga yaitu kelemahannya, yaitu tidak efisiensi dan proses pembuatannya dalam proses pembuatan keputusan. Yang terakhir keputusan tergantung pada suara terbanyak. Nah, di sini yang selanjutnya itu IT duopoly. Yang penjelasannya itu keputusan pada eksekutif IT dan para pemimpin unit bisnis. Yang kedua, tepat diadaptasi oleh organisasi yang memiliki banyak unit bisnis namun tetap mengenergikan strategi IT dengan departemen IT. Dan yang terakhir, efektif untuk mengambil keputusan di departemen, memahami proses bisnis secara luas dan memahami kebutuhan spesifik setiap unit bisnis. Yang selanjutnya yaitu anarki. Penjelasannya, tipe ini sesuai dengan perusahaan kecil yang menggunakan sekaligus sebagai pengambilan keputusan. Yang kedua, keputusan IT sama sekali tidak dipegang oleh para pengambil keputusan bisnis di level manapun. Yang ketiga, keputusan IT dilakukan di masing-masing pengguna sesuai kebutuhan, baik itu individual maupun grup pada unit kerja. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam praktik implementasi tata kelola teknologi informasi.
Nah, itu yang pertama, struktur tata kelola IT. Nah, struktur tata kelola IT ini terdiri dari unit-unit dalam organisasi dan peran dan tanggung jawab untuk membuat keputusan serta hal-hal yang berkaitan dengan IT, serta memungkinkan fungsi komunikasi antara manajemen bisnis dan IT. Yang kedua yaitu proses tata kelola IT. Nah, berhubungan dengan proses formalisasi dan institusional dari strategi pembuatan keputusan IT atau prosedur monitoring IT untuk menjamin bahwa aktivitas sehari-hari dalam organisasi berjalan secara konsisten dengan kebijakan dan menghasilkan informasi yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu mekanisme relasional. Nah, apa itu? Membahas mengenai partisipasi aktif dari dan kolaborasi antara eksekutif organisasi, terutama manajemen IT dan bisnis. Yang kedua, mulai dari pengumuman, dukungan, penyaluran serta pelatihan. Yang selanjutnya itu fokus pada biaya. Nah, fokus pada biaya ini yaitu pastikan akan ada kesempatan untuk melakukan financial savings sebagai konsekuensi dari implementasi tata kelola teknologi informasi yang semakin baik. Nah, mungkin segitu aja review atau rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Mohon maaf jika saya tadi banyak ada kesalahan dari segi bicara maupun tulisan yang tadi salah ketik. Mohon maaf. Mungkin saya tutup dengan forma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.